Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu dari kelas 11 MIPA 2, nomor urut absen 15. Sejarah olahraga lompat jauh telah eksis sejak zaman Yunani kuno. Pada awalnya, olahraga ini dimaksudkan sebagai salah satu bentuk latihan militer untuk melatih dan menguji kelincahan para prajurit ketika melewati rintangan seperti parit, jurang, dan lain sebagainya. Lompat jauh pertama kali dipertandingkan pada Olimpiade 1896 dan telah menorehkan rekor-rekor jarak lompatan. Pada tahun 1935, Jesse Owens mencatatkan loncatan 8,13 meter. Sebelum itu dipecahkan oleh Bob Beamon pada tahun 1968 dan dipecahkan kembali oleh Mike Powell pada 1991 dengan rekor lompatan 8,95 meter. Selanjutnya yaitu peralatan yang digunakan. Peralatan yang digunakan diantaranya yaitu 1. Lapangan lompat jauh. Nah, lapangan lompat jauh adalah hal yang pertama harus dipersiapkan oleh seseorang yang ingin melakukan lompat jauh. Tentu saja setiap olahraga membutuhkan sebuah lapangan atau arena yang akan digunakan sebagai tempat melaksanakan pertandingan. Yang kedua yaitu pita pengukur. Fungsi dari pita pengukur ini adalah untuk melakukan pengukuran terhadap seberapa jauh lompatan yang dibuat oleh para atlet. Yang ketiga yaitu kasut berpaku. Nah, kasut bisa dikatakan sebagai pelindung yang dikhususkan untuk para atlet ketika mereka sedang melakukan larian. Dengan kata lain, ketika para atlet sedang berlari, maka kasut inilah yang nantinya akan bisa digunakan sebagai perlindungan. Yang keempat yaitu bendera. Bendera juga termasuk ke dalam sarana atau prasarana yang harus dipersiapkan sebelum memulai pertandingan lompat jauh. Fungsi dari bendera adalah untuk nantinya dijadikan sebagai tanda isyarat apakah lompat yang dilakukan oleh para atlet dikatakan sah atau tidak. Yang kelima yaitu papan pelepas. Papan pelepas akan digunakan sebagai tanda bahwa perlombaan lompat jauh sudah dimulai. Papan pelepas ini harus ada pada saat atlet lompat jauh sebelum bertanding. Adapun ukuran standar dari papan pelepas adalah panjangnya kurang lebih 1,22 meter dengan lebar yang mencapai 20 meter. Yang terakhir yaitu lorong larian. Lorong larian merupakan sebuah peralatan yang harus dipersiapkan karena nantinya akan digunakan sebagai tempat pecutan atau larian maupun juga lompatan. Dengan kata lain, pada lorong larian inilah para atlet lompat jauh akan melakukan pecutan, larian, dan juga lompatan tersebut. Di dalam lompat jauh terdapat macam-macam gaya, diantaranya gaya jongkok. Nah, gaya jongkok atau gaya mengembang, gaya ini merupakan gaya lompat jauh tertua. Gaya jongkok mudah dilakukan karena jumper hanya harus menekuk kedua kaki mirip seperti posisi jongkok ketika melayang di udara. Yang kedua yaitu gaya berjalan di udara. Bila gaya jongkok adalah gaya lompat jauh tertua, gaya berjalan di udara atau walking in the air adalah gaya terpopuler para pelompat. Karena gaya ini sangat efektif untuk menghasilkan lompatan terjauh dibandingkan gaya lainnya. Teknik lompat jauh berjalan di udara dimulai dari saat kaki tumpu melakukan tolakan atau loncatan. Ketika tubuh melayang di udara, lakukan gerakan seperti melangkahkan kaki atau seperti Anda sedang berjalan. Yang ketiga yaitu gaya menggantung. Nah, teknik lompat jauh menggantung adalah teknik di mana ketika tubuh melayang posisi dada dibusungkan ke depan, kedua tangan diangkat ke atas, sedangkan kedua kaki ditekuk ke belakang. Hal ini untuk membentuk tubuh selama mungkin berada di udara.